Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel King Kuber ya. Kali ini kita akan sedikit mereview peralatan baru yang dibeli King Kuber, yang dibeli untuk meningkatkan kualitas audio perekaman suara yang akan digunakan untuk merekam suara di acara-acara besar ya. Alat apakah itu? Kita akan lihatkan alatnya. Ini dia alatnya ya. Sony ICD PX470. Sony ICD PX470 ini adalah perekaman audio atau perekam suara yang bisa merekam langsung dari mixer dan juga bisa merekam dengan mic internalnya yang ada dua di sini, kanan dan kirinya ada di sini ya. Bisa dengan mic internalnya, juga bisa dengan mic eksternal dengan mic clip on. Alat ini dibekali dengan dua buah baterai A3. Untuk harganya, alat ini dibanderol dengan harga kisaran Rp700.000. Dan pada saat ini, rekaman suara ini, Anda sekarang mendengarkan suara yang direkam dengan menggunakan alat ini dan juga dengan menggunakan mixer. Jadi dari mixer ya, disambungkan ke alat ini dengan menggunakan rangkaian buatan sendiri. Ini dia rangkaiannya. Sebenarnya rangkaian ini adalah sebuah pengatur volume agar suara tidak over, agar suara yang masuk dalam alat ini, dalam Sony ICD PX470 ini tidak over. Ini adalah kualitas suara yang direkam dengan Sony ICD PX470. Kita akan comparekan atau kita akan bandingkan suara yang direkam dengan Sony ICD PX470 dan suara yang direkam dengan Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Oke. Sekarang Anda mendengarkan suara yang direkam dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Suara dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro, beginilah suara yang dihasilkan. Dan sekarang Anda mendengarkan suara yang direkam dari Sony ICD PX470. Sony ICD PX470 ini rekaman suaranya tanpa settingan apapun. Di sini kita settingnya, kita datarkan saja, kita flatkan saja, kita normal bawaan settingan dari awalnya saja. Tidak ada yang dirubah. Akan tetapi ketika kita memasukkan jack ini itu harus kita pilih mode audio in. Karena di dalam ini ada modenya. Ketika kita masukkan jack ini, dia akan memberikan dua opsi. Opsi yang pertama adalah mic in dan opsi yang kedua adalah audio in. Dan sekarang kita menggunakan mixer, maka yang dipilih adalah opsi audio in, karena bukan mic in, karena sudah ada preamp-nya dari mixer ya. Kalau kita menggunakan mic clip on, maka kita pilih mode dengan mic in. Dan sekarang kita akan coba main efek ya, efek dari mixernya. Efek dari mixer, cek 1 2 3 tes. Ini adalah efek dari mixer Aslay Phonic 6. Mixer Aslay Phonic 6. Oke, kita matikan lagi efeknya ya. Nah, bagaimana kualitas suaranya? Tentunya kualitas suara akan lebih jauh berbeda dibandingkan dengan perekaman dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro atau HP-HP yang lainnya. Inilah dia bentuk fisiknya dalam keadaan off, dalam keadaan on, namun tidak dalam keadaan merekam, dalam keadaan stop ya. Kita akan membahas dari fisiknya terlebih dahulu. Dari segi fisiknya, dia menggunakan dua buah baterai dengan seri A3. Dua buah baterai A3. 1,5 volt dikali 2 sama dengan 3 volt. Dan untuk selanjutnya yaitu memori internalnya, dia mempunyai memori internal sebesar 4 GB dan bisa juga ditambahkan dengan memori eksternal atau slot memorinya dengan memori micro SD yang ada di sebelah samping kanannya. Ada juga tombol volumenya. Volumenya di sini bukan untuk volume sensitivitas mic, tapi volume untuk mendengarkan suara atau playback. Bukan tombol volume sensitivitas mic, bukan. Dan di atasnya juga ada dua lubang. Yang lubang pertama adalah lubang headphone dan yang kedua adalah lubang mic atau audio in. Dan juga di dalamnya ada mode-modenya atau scan ya. Kita ke setting.
Di settingannya kita recording setting, ada folder, ada recording folder untuk menempatkan rekaman kita ke folder yang mana. Dan create folder atau untuk membuat folder dan scan select adalah mode-mode peruntukan. Untuk apakah rekaman ini? Ada meeting, ada lecture, ada voice notes, ada juga interview, soft music, dan loud music. Scan select off. Kita pilih auto voice record aja. Rec modenya ada MP3, ada 3 jenis MP3 dan 1 WAV. Yang 192 kbps itu stereo, 128 kbps juga stereo, dan 48 kbps mono. Dan LPCM adalah WAV, lebih bagus lagi kualitasnya, tapi kita sering gunakan MP3 yang 192 kbps aja. Built-in sensitivitas mix, kita ada pilih for music atau for voice. Untuk musik ini digunakan untuk mic internal ya. Kita tinggal pilih untuk voice atau untuk musik. Kalau untuk musik kita pilih ada 3 ya. Ada high, low, medium, low musik. Semakin low dia sensitivitasnya semakin tinggi. High dia sensitivitasnya semakin rendah. Kebalik ini mah ya. Semakin high semakin rendah, semakin low semakin tinggi sensitivitasnya. Kita kembali. Kita gunakan voice, kita auto voice. Ada 3 juga di sini, ada auto voice, ada medium, ada low. Kita pilih. Kalau high dia sensitivitasnya tinggi, level medium dia sedang, standar, dan low dia sensitivitasnya berkurang. Kita pilih auto aja. Focus width adalah fokus kesetereoan alat ini antara kanan dan kirinya ya. Focus width ini hanya bisa digunakan untuk mic internal saja, tidak bisa digunakan untuk mic eksternal. Fitur ini terdapat hanya pada mic internalnya saja. Kita ada 3 pilihan, off, focus, dan wide. Kita pilih wide aja agar terdengar kanan dan kirinya. Terpisah antara kanan dan kirinya itu pilih wide. Kalau fokus dia sedikit mono, lebih ke mono. Kita pilih wide aja. Dan external input setting hanya bisa digunakan untuk jack audio in itu yang warna merah ya. Kita pilih 2 jenis, ada mic in dan audio in. Kalau mic in dia mengeluarkan untuk mic kita bisa pilih voice music ya. Dan ada for music untuk musik, dan audio in untuk kita colok ke mixer. Kita pilih audio in aja karena lebih bagus audio in jika untuk merekam ke mixer yang menggunakan preamp. Preamp itu termasuk mixer dan yang lainnya. Recording filter ada LCF low cut filter dan NCF low noise cut filter. Kita off kan saja karena jika low cut filter suara bass akan terpotong. Kita off kan saja biar bassnya nendang, tidak hilang bassnya. Ada VOR ini kita off kan aja, adalah voice on record. Voice on record adalah ketika lagi merekam, ketika tidak ada suara, maka otomatis dia akan pause. Jadi dia otomatis jika tanpa ada suara dia akan mempause rekamannya, dan jika dia mendengarkan suara dia akan otomatis merekam lagi, melanjutkan lagi. Kita off kan saja ya. Auto track saya tidak mengerti. Record folder ya sudah semua ya. Kita kembali lagi. Oh ya, untuk speaker bawaan ini kurang bagus ya. Kita dengarkan coba. Speaker bawaannya jelek. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel King. Jika di full kan dia akan sember. Kali ini kita akan sedikit mereview sebuah alat baru yang baru saya beli. Kurang bagus audio dari rekaman audio
speaker bawaannya tidak bagus. Jika ingin bagus, maka Anda harus dengarkan dengan menggunakan headset aja. Itu adalah ini dia Di bagian belakang juga saya lupa ada USB-nya. Sony ICD PX Ya, 7 untuk memindahkan audio dari sini, file dari sini dipindahkan ke handphone atau ke laptop, ke komputer. Kenapa saya membeli alat ini? Karena Oke, kita akan coba scan-nya satu persatu ya. Mode-modenya satu persatu. Baik, kita mulai dari mode internal mic-nya aja dulu ya. Kembali kita back. Fokusnya mana sini? Nah, pada saat video ini yang lebih dekat dari mulut itu adalah handphone ya, bukan alat ini. Kita kembali ke record. Option scan select auto voice. Kita auto voice dulu. Ini adalah suara dengan scan auto voice. Suara dengan scan auto voice. Suara scan auto voice. Auto voice kita matikan. Meeting. Ini adalah suara dari meeting. Suara dengan scan meeting. Suara dengan scan meeting. Suara dengan scan meeting. Suara dengan scan meeting. Kita stop lagi. Lektur. Audio dari mode atau scan lektur. Audio ini direkam dengan scan rektur, mode scan rektur. Kita stop. Lanjut ke mode voice note. Cek 1 2 3. Ini adalah mode voice note. Dia sensitivitasnya kurang. Voice note. Stop. Lanjut ke mode interview. Mode interview. Ini suara dari mode interview. Mode interview. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes. Stop. Bentar. Mode apa lagi nih? Interview. Soft music. Tes 1 2 3. Ini adalah soft music. Dia sensitivitasnya makin kurang ya. Harus dekat dengan mulut. Ini dekat dengan mulut. Soft music. Stop. Kita ganti mode lagi. Loud music. Dia makin tidak sensitif dia. Kita coba. 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah loud music. Scan loud music. Loud music. Ini suara dekat sekitar 2 cm dari mulut ya. Suara 2 cm dari mulut. 2 cm dari. Nah, kita stop. Sekarang kita akan coba gunakan mixer. Yang pertama kita sambungkan terlebih dahulu headphone-nya biar bisa dimonitoring juga. Kita gunakan handset biar kita bisa dengarkan suara mixernya ya. Yang kedua kita sambungkan ini ke alat rakitan. Mana alat rakitan saya? Oke. Ini dia alat rakitan saya. Ya. Kita colokkan ini ke line in-nya. Begitu colokkan, dia pilih, ada 2 pilihan tuh. Kelihatan enggak? Ada 2 pilihan. Kita audio in. Pilih audio in. Mulai perekamannya. Ini adalah suara yang direkam dengan mixer dan menggunakan mic BM800 ya. Mic BM800. Ini adalah suara mic BM800 dan ini adalah suara dari mic Sur 54B45 beta kalau nggak salah ya.
Ini suara dari Mixer 54 juta tanpa settingan apapun di sini di handphonenya, di audio ininya tidak gunakan settingan apapun, kita gunakan settingan standar ya. Suaranya seperti ini. Kita akan coba ke kanan dan ke kiri kan ya. 1 2 3 tes, 1 2 3 tes, 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Ini ke kanan. 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Ini ke kiri. 1 2 3 tes. Ini ke tengah-tengah. 1 2 3 tes. 1 2 3 tes. Ini tengah ya. Perbedaan suaranya ini lebih high ya, dan ini lebih low. Padahal settingan low-nya kita turunkan dulu ya. Low 1 2 3 tes, 1 2 3 tes, low. Oke, ini adalah suara perekaman dari, kita matikan mic ini agar tidak terdengar suara noise-nya. Yang suara noise itu dari mic ini, bukan dari mic ini. Kalau mic ini dimatikan dan mic ini dinyalakan, maka yang terdengar hanya suara saya, vokal saya saja, dan suara noise tidak terdengar. Kita naikkan lagi volumenya ya. Cek 1 2 3 tes. Volume naik. Ini volume sudah dinaikkan dan kita coba high-nya naikkan dan mid-nya kita naikkan. Cek 1 2, low-nya kita kurangi. 1 2 3 tes. Ini adalah settingan audio vokal dengan, karena mempunyai mic itu berbeda-beda karakter audio ya. Jadi settingannya di situ adalah high sebenarnya, low-nya kita kurangi. Coba kita ke flat kan saja ya. Flat itu pertengahan semua. High-nya di tengah-tengah. Nah, ini high-nya dikurangi, ditengahkan, didatarkan, mid-nya juga didatarkan, low-nya juga didatarkan. Maka suaranya seperti ini. High, low, mid, datar. Agak mendem ya. Karena mic-nya mic jelek ini. Kita coba naikkan ke low-nya, naikkan. 1 2 1 2 cek 1 2 3 tes. Ini adalah suara dengan low-nya dinaikkan. 1 2 3 tes, 1 2 3 tes, 1 2 1 2 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Naikkan lagi high, mid-nya kita naikkan 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. High-nya kita naikkan 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Kita coba gunakan efek. Cek 1 2 3 tes. Percobaan. Suara direkam dengan Sony ECD PX 740 ya. 740 bukan sih? Sony ECD PX 470, mohon maaf. Sony PX 470. Ini perekaman suara menggunakan Sony ECD PX 470. Tes 1 2 3 1 2 3 percobaan. Sony ECD PX 470. Suaranya seperti ini. Kita akan coba fullkan volumenya ya. Apakah pecah rekaman ini? Kita naikkan lagi volumenya. 1 2 3 tes, 1 2 3 tes, 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Percobaan. Agak pecah. Nah, untuk menghindari pecah tersebut kita gunakan alat ini. Jika kegedean, kita kurangi di sini. Ada volumenya di sini. 1 2 cek low, 1 2 3 tes. 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Percobaan. 1 2 3 tes. Percobaan. 1 2 3. Efeknya kita matikan dulu. Efeknya kita matikan. 1 2 3 tes. Percobaan. Nah, mungkin itu ya salah satu pengujian dari Sony ECD PX 470 yang diuji oleh admin dari King Kuber ya. Karena setiap channel bisa saja mempunyai persepsi dan tata cara untuk menyampaikan sebuah mereview barang itu berbeda-beda, dan ini adalah cara saya dengan menggunakan satu HP tanpa asisten, tanpa ada yang merekam. Mungkin kualitas gambarnya mungkin tidak sesuai karena kita tidak tahu gambar yang direkam ini masuk fokusnya ke saya atau ke depan atau kemana, nggak tahu. Dan begitu kita menampilkan sebuah alat juga kita nggak tahu, kita tidak tahu, saya tidak tahu fokusnya kamera ini ke HP, ke alat ini apa ke saya tidak tahu. Maka harap dimaklum. Mungkin ini aja dulu ya, nanti kita bikin part 2-nya. Jika
ini part satunya. Part 2-nya dibikin ketika ada komentar bertanya. Silakan bertanya, nanti dijawab di part kedua. Silakan tanya di kolom komentar apa aja yang perlu ditanyakan. Silakan tanyakan, nanti dijawab di video berikutnya part 2-nya. Jangan lupa subscribe dulu channel King Kuber. Insya Allah akan selalu menampilkan dan menyuguhkan sebuah konten-konten yang berkualitas. Insya Allah konten yang berkualitas, yang semoga berfaedah ya. Semoga berfaedah. Untuk rekam vokal aja dari tadi rekam vokal aja ya. Kalau untuk rekam musik belum ya, karena belum. Nanti di video-video selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, kita stop dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.